Sekali lagi, sebagaimana rekan saya tadi, Pak Moses mengatakan, kami tidak percaya tiga Allah, hanya satu Allah. Selamat malam, salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang percaya, bagi yang tidak percaya, tidak apa-apa, skip aja video ini, karena video ini hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pada tanggal 6 Februari kemarin itu debat antara pendeta MYM Murwali bersama dengan Bapak Pendeta Moses, dan di dalam diskusi yang sangat hangat bersama dengan Ustadz Nababan dan kemudian Egy Sujana. Ya, di dalam debat itu memang debat tentang tauhid dan Tritunggal. Ya, tauhid dan Tritunggal. Dan di dalam debat panas itu ada yang terjadi yang saya pikir tidak sesuai dengan seorang pemikir, ya, yang seharusnya, ya, tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika, ya, tauhid dan Tritunggal dalam perspektif logika, ya. Dan pendeta MYM Marwali berhadapan bersama dengan pendeta Moses, berhadapan dengan Ustadz Nababan dan Egy Sujana. Dan di dalam debat itu bahkan ada perilaku yang tidak sangat saling menghormati, adalah ketika tentang Bapak Egy Sujana menjelaskan bahwa Alkitab itu kontradiksi, kemudian dibantah oleh Bapak Moses juga bahwa pendeta Dr. Moses juga menjelaskan bahwa Al-Quran juga kontradiksi, dan kalau satu kali saja kita klik juga di Google, kita bisa melihat bagaimana kontradiksi. Tetapi yang ditanggapi oleh Bapak Egy Sujana adalah pendeta Moses telah menghina Al-Quran dan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan dia bilang kalau saya bunuh kamu, saya potong kamu, itu tidak jadi masalah sebab kamu sudah menghina umat Islam. Padahal di dalam itu debat atau pembicaraan itu jelas bahwa dalam forum intelektual dan tidak menjadi masalah. Dan karena dia bilang Alkitab itu kontradiksi, maka Pak Pendeta Moses juga menjawab bahwa sebenarnya kita satu kali klik saja di Google bahwa kontradiksi juga Al-Quran, ya. Dan ini seperti tidak memberi rasa hormat kepada di dalam debat itu. Tetapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Tetapi dalam video ini saya senang dan saya melihat bahwa Yesus diberitakan di tengah-tengah perbincangan itu, di mana closing statement daripada pendeta MYM Marwali menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, dan Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa. Sekalipun orang lain berbicara bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi di dalam iman Kristen dan kitab suci yang kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat video daripada closing statement dari pendeta MYM. Sekali lagi, sebagaimana rekan saya tadi, Pak Moses mengatakan, kami tidak percaya tiga Allah, hanya satu Allah. Yang di dalam diri satu Allah itu ada tiga pribadi yang berbeda, sehingga relasi dan kasih itu menjadi sesuatu yang eksis, ya. Anda tidak bisa berbicara itu dalam konsep Allah pribadi mutlak, satu pribadi mutlak, sebagaimana di dalam tauhid yang Anda percaya. Dan itu tadi yang kami tanyakan mengenai tauhid. Bagaimana kasih bisa ada di dalam kekekalan jika Allah hanya satu pribadi mutlak? Dan ini belum terjawab sampai debat ini selesai. Walaupun Profesor Egy tadi mengatakan saya jawab tuntas, tapi saya belum mendengar jawaban untuk itu. Kalau kita nonton debat itu memang Profesor Egy Sujana itu lebih banyak menggunakan emosi daripada menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan oleh pendeta MYM dan juga Pak Pendeta Moses. Dan Allah yang kekal, firman Allah yang kekal ini datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia. Saya harus tegaskan poin ini karena ada banyak salah kaprah yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak berubah menjadi manusia. Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah ciptaan. Ini hukum logika.
Nah, maka Allah itu pribadi kedua, Allah Tritunggal, tidak berubah menjadi manusia, tapi mengadopsi natur manusia, menambahkan bagi dirinya natur manusia, sehingga mempunyai dua natur. Di dalam konteks ini, kemanusiaan Yesus makan, kemanusiaan Yesus lahir, natur manusia Yesus bisa mati dibunuh di atas kayu salib, tetapi kealahannya tidak bisa dibunuh mati di atas kayu salib. Kealahannya tidak terbatas, kealahannya maha tahu. Kealahannya adalah yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi di dalam Alkitab, kitab suci Kristen itu menjelaskan dengan jelas bahwa itu sebabnya Yesus kami mengambil rupa seorang manusia supaya membebaskan manusia dari dosa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, I am the way and the truth and the life. Ini senang. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa jalan yang lurus? Yesus Kristus. Siapa jalan satu-satunya kepada Bapa di surga? Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak berada lagi di bawah hukuman, tapi dia akan mempunyai hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan di dalam hubungan yang sifatnya personal dan pribadi terhadap atau di hadapan Allah itu sendiri. Maka sebagai seorang pendeta Kristen, saya mengklaim iman Kristen yang sangat penting ini. Siapa percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Dan siapa yang menolak Yesus Kristus, Alkitab Kristen berkata pasti binasa. Saya bicara sampai sini. Kualitas, ya. Dari sini kita bisa melihat kualitas, siapa lebih menguasai panggung dan siapa lebih tenang, siapa lebih santai, lebih tenang untuk menjawab daripada mana yang emosi-emosian. Dan saya tidak menyoroti tentang Egy Sujana yang mau ini tidak, tapi jadi orang berbicara tentang iman Kristen, pakai kitab suci Kristen untuk membenarkan argumen mereka. Mereka bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah disalibkan dan yang lain. Iman Kristen dengan jelas menjelaskan dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, firman yang menjadi manusia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia, supaya membebaskan manusia yang terkutuk, yang berdosa itu kembali, menanggung segala kutuk dosa, menanggung segala kuk dosa, kuk hukum Taurat, supaya manusia dibebaskan. Dan saya senang dan bangga mengikut Yesus Kristus. Karena di dunia ini semua nabi-nabi mati, tidak bangkit. Hanya Yesus Kristus, dia raja, dia nabi, tetapi dia Tuhan, dia imam, dan dia Allah. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana? Ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan untuk umat Kristen di mana saja berada, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Biarpun kita mendapatkan ancaman, biarpun mereka memakai Alkitab untuk memutarbalikkan kebenaran dan sebagainya, percayalah Allah akan memelihara kamu, memelihara imanmu, memelihara keluargamu. Kiranya Tuhan memelihara semua orang Kristen di mana saja berada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.